Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab di lampiran kedua, checklist evaluatif mutu capaian pembelajaran bahasa Arab. Yang bagian A, orientasi dasar capaian pembelajaran. Nomor 1. Apakah CP secara jelas menanyakan apa yang murid lakukan dengan bahasa Arab? Jawabannya di sini ya. Kenapa? Karena CP, capaian pembelajaran umumnya sudah menyebutkan kemampuan yang harus dilakukan murid walau masih umum. Selanjutnya nomor 2, apakah fokus CP berada pada penggunaan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna, bukan pada penguasaan materi bahasaan? Jawabannya sebagian. Kenapa? Di sini karena CP ada yang masih terlalu fokus ke materi, belum sepenuhnya ke penggunaan bahasa. Selanjutnya, di sini nomor 3 ada apakah unsur linguistik seperti kosakata, struktur, dan gramatika hadir sebagai sumber daya kebahasaan pendukung, bukan sebagai tujuan utama CP. Jawabannya sebagian. Karena di sini unsur tata bahasanya masih dijadikan tujuan utama, bukan sekedar pendukung. Lanjut, yang B, representasi kinerja komunikatif. Selanjutnya di sini ada nomor 4, apakah CP mempresentasikan satu tindakan komunikasi yang utuh dan bermakna? Jawabannya iya, karena sebagian besar capaian pembelajaran di sini sudah mengarah ke komunikasi yang utuh. Selanjutnya, apakah CP menghindari pemisahan mekanis keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis? Jawabannya sebagian. Kenapa? Karena di beberapa capaian pembelajaran, keterampilan masih terlihat dipisah. Nah, selanjutnya nomor 6. Apakah keterampilan bahasa muncul secara terpadu dalam satu tindakan komunikasi, bukan sebagai daftar keterampilan terpisah? Jawabannya sebagian. Karena di sini belum semua capaian pembelajaran menampilkan dalam satu aktivitas. Baik, selanjutnya di sini ada representasi tindakan berbahasa. Nomor 7, apakah CP mencerminkan tindakan berbahasa seperti resepsi, produksi, interaksi, atau mediasi? Jawabannya iya, karena CP di sini sudah mencakup aktivitas berbahasa seperti memahami dan menyampaikan. Selanjutnya, apakah tindakan berbahasa tersebut menggambarkan aktivitas komunikasi nyata, bukan sekedar aktivitas belajar di kelas? Jawabannya sebagian. Karena tidak semua capaian pembelajaran benar-benar menggambarkan situasi nyata. Selanjutnya, nomor 9. Apakah tindakan berbahasa dalam CP memungkinkan murid menggunakan bahasa dalam teks, lisan, tulis, atau multimodal? Jawabannya iya, karena capaian belajar di sini biasanya memberikan ruang penggunaan bahasa lisan dan tulisan. Selanjutnya, nomor 10. Apakah CP menyebutkan konteks penggunaan bahasa secara jelas? Jawabannya sebagian. Kenapa? Karena ada capaian pembelajaran yang belum jelas menyebutkan konteksnya. Selanjutnya, nomor 11. Apakah konteks tersebut menggambarkan situasi komunikasi, bukan sekedar tema pembelajaran? Jawabannya sebagian. Karena kadang hanya berupa tema saja, bukan situasi komunikasi nyata. Nomor 12. Apakah konteks tersebut membantu menentukan fungsi komunikasi dan ragam bahasa yang digunakan? Jawabannya sebagian. Karena konteks di sini belum selalu membantu menentukan fungsi bahasa secara jelas.
Selanjutnya, keterukuran dan aksesibilitas. Nomor 12. Apakah CP di sini dapat diobservasi melakukan performa nyata murid? Jawabannya iya. Karena performa murid tetap bisa diamati meskipun tidak selalu detail. Selanjutnya, nomor 14. Apakah bentuk tugas asesmen formatif dapat dibayangkan dari rumusan CP? Jawabannya sebagian. Karena tidak semua capaian pembelajaran di sini langsung menunjukkan bentuk asesmennya. Nah, selanjutnya di sini ada nomor 15. Apakah CP menghindari rumusan yang terlalu abstrak sehingga sulit diakses secara langsung? Jawabannya sebagian. Kenapa? Karena masih ada CP yang cukup abstraknya. Nah, yang bagian F, ketetapan kata kerja operasional. Nomor 16. Apakah CP menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan komunikasi yang diamati? Jawabannya sebagian. Karena capaian pembelajaran di sini masih ada kata kerja yang kurang jelas pengukurannya. Nomor 17. Apakah CP menghindari dominasi kata kerja kognitif internal yang tidak menunjukkan performa bahasa? Jawabannya sebagian. Karena capaian pembelajaran di sini kata kerjanya seperti memahami masih sering digunakan. Nah, selanjutnya nomor 18 yang bagian G, progresi kemampuan antar fase. Apakah CP mencerminkan perkembangan fasilitas performa berbahasa dari fase ke fase? Jawabannya iya. Kenapa? Karena capaian pembelajaran di sini secara umum ada peningkatan antar fase. Nah, selanjutnya 19, apakah progresi ditunjukkan melalui peningkatan kemandirian, keluasan penggunaan bahasa, dan kontrol kata? Jawabannya sebagian. Karena capaian pembelajaran di sini peningkatannya belum terlihat jelas dalam detailnya. Nomor 20. Apakah progresi tidak hanya ditentukan oleh penambahan materi linguistik semata? Jawabannya sebagian. Karena capaian pembelajaran di sini kadang masih terlihat fokus ke penambahan materi. Selanjutnya, yang bagian H, posisi murid sebagai pelaku bahasa. Nomor 21, apakah CP menempatkan murid sebagai objektif aktif penggunaan bahasa? Jawabannya iya. Karena capaian pembelajaran di sini, murid sudah ditetapkan sebagai pengguna bahasa. Selanjutnya, nomor 21. Selanjutnya, nomor 22. Apakah redaksi CP berfokus pada performa murid tanpa menyebut guru, metode, atau media pembelajarannya? Jawabannya iya. Karena capaian pembelajaran di sini lebih menekankan hasil kemampuan murid, gitu. Nah, selanjutnya bagian I, integrasi nilai dalam praktik berbahasa. Apakah nilai dan sikap tercermin melalui cara murid menggunakan bahasa dalam interaksi? Jawabannya sebagian. Karena karena capaian pembelajaran di sini nilainya belum selalu terlihat jelas dalam praktik bahasanya. Selanjutnya, nomor 24. Apakah CP menghindari pernyataan nilai yang bersifat normatif dan terpisah dari tindakan berbahasa? Jawabannya sebagian. Karena capaian pembelajaran di sini terkadang nilainya masih ditulis terpisah dari kegiatan berbahasa. Selanjutnya, nomor 25. Koherensi desain kurikulum berbasis capaian. Apakah CP dapat berfungsi sebagai titik awal perancangan pembelajaran dan asesmen? Jawabannya iya. Karena capaian pembelajaran di sini bisa dijadikan dasar pembelajaran. Selanjutnya, 26.
Apakah tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar dapat diturunkan secara logis dari CP? Jawabannya iya, karena capaian pembelajaran di sini tujuannya pembelajaran bisa diturunkan dari capaian pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya nomor 27. Apakah materi kebahasaan dapat diturunkan dari tuntunan performa komunikasi dalam CP? Jawabannya sebagian. Kenapa? Karena capaian pembelajaran di sini tidak semua materi langsung terlihat kaitannya dengan komunikasi. Nah, selanjutnya 28. Kejelasan dan ketetapan redaksi. Apakah CP menyatukan satu capaian kemampuan ini tanpa bebas kehendak? Jawabannya sebagian. Karena ada capaian pembelajaran yang memuat lebih satu capaian. Nah, selanjutnya, apakah redaksi CP ringkas, jelas, dan tidak multitafsir? Jawabannya sebagian. Karena capaian pembelajaran di sini masih ada kalimat yang bisa ditafsirkan berbeda. Selanjutnya, yang terakhir 30. Apakah rumusan CP tetap padat dan dapat mudah dipahami tanpa kehilangan makna konseptualnya? Jawabannya sebagian. Karena adanya capaian pembelajaran di sini yang belum cukup diringkas. Oke, baik. Sekian jawaban dari lampiran 2 checklist evaluasi mutu capaian pembelajaran bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.